know you lost. Dari Super Review sini, nah akhirnya nih setelah hampir 2 minggu tanpa ada bahasan chapter karena early spoiler untuk 1090 kemarin yang emang seharusnya rilis di tanggal 20, tapi ternyata malah keluar seminggu sebelumnya, jadi terasa lama banget kan, hampir 2 minggu tanpa One Piece. Dan sebenarnya untuk chapter 1091 ini juga, walau bakal ada berita buruk, tapi oke lah ya, sebelum itu kita akan langsung bahas untuk spoiler di chapter ini terlebih dahulu. Pastikan kalian tonton sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Subscribe juga buat yang belum subscribe channel film ini, dan nyalakan bel notifikasinya. Nah mari siapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Nah, dikatakan chapter 1091 ini akan berjudul Sento Maru, yang sebenarnya judul yang bukankah sangat mencurigakan sekali mengingat perkataan di chapter lalu terkait Kizaru yang tidak akan membiarkan sahabatnya begitu saja, dan Sento Maru juga yang pastinya akan all out untuk melawan paman Kizaru ini. Nah, tapi apa sih yang terjadi di antara kedua orang tersebut? Yang dikatakan di chapter ini, Borsalino atau Kizaru berhasil mengalahkan Sento Maru, yang sebenarnya untuk hal ini sangat jelas sekali lah. Tetapi untuk bentukannya seperti bagaimana memang masih belum tahu. Tetapi yang jelas dikatakan jika tenang Sento Maru dia tidak mati kok, setidaknya untuk spoiler kali ini. Tetapi dikatakan Sento Maru bahkan berhasil mengaktifkan perintah yang sebelumnya diancam kepada Kizaru untuk membuat semua monster dan robot-robot yang ada menyerang kapal angkatan laut di tengah lautan tersebut. Hal yang sebenarnya itu ditakutkan oleh Kizaru dan juga Gorosei, karena bahkan Kizaru sendiri pun berkata jika itu terjadi maka korban akan tidak bisa diperhitungkan. Tetapi sejujurnya bukankah hal ini juga sudah pernah kita lihat di chapter lalu ya, saat dia berkata kepada Mark III untuk hancurkan semuanya. Nah, tapi lagi-lagi untuk bagian ini kita perlu menunggu versi scanlationnya. Lanjut di sini juga seperti spill-spill yang sudah ada dari hari Minggu lalu, dan benar saja jika dikatakan Luffy bertarung melawan Kizaru. Yang berarti ada dua kemungkinan nih. Pertama, pasca dia kaget ada seseorang yang sangat kuat dan melihat cahaya yang sangat besar di bagian bawah, Luffy langsung turun ke bawah dan membantu Sento Maru untuk melakukannya. Tetapi opsi ini hanya akan terjadi dan masuk akal jika Dom sudah berhasil diretas oleh Vegapunk, makanya Luffy bisa turun ke bawah. Atau mungkin opsi kedua, Kizaru yang cahaya setelah mengalahkan Sento Maru, dia pun akhirnya memantul melewati Dom tersebut yang lagi-lagi karena dia terbuat dari cahaya, maka akan sangat masuk akal untuk melewati sebuah laser tersebut. Nah, tepat Kizaru yang sudah sampai di Pangrikot pun tentu saja Luffy lah yang paling depan akan menghalangi mereka. Detailnya pun sebenarnya memang masih belum jelas di spoiler kali ini, karena hanya dikatakan jika Luffy masih bertarung di mode normal saja tanpa masuk ke gear manapun. Yang akhirnya nih setelah sekian lama Luffy nggak berhadapan dengan Admiral, karena ingatan terakhirnya adalah kekalahan telak yang sangat menyedihkan sekali, dimana pertama versus Aokiji dia cuma jadi mainan doang. Lalu juga di Sabuni Archipelago pun Luffy dan bahkan seluruh krunya tidak bisa apa-apa di hadapan Kizaru ini, yang bahkan Luffy hampir mati di Marineford ketika terbakar dan tertusuk di tubuhnya oleh Akainu, yang akhirnya itu pun menjadi bentuk ikonik dari tubuhnya, yaitu luka bakar berbentuk huruf X tersebut. Yang sekarang mari kita lihat seberapa jauh Luffy berkembang dan apa yang akan dia lakukan untuk melawan seorang Admiral. Serta hal menarik lagi yang kita dapatkan adalah selain Luffy, tentu saja karakter lain yang pasti akan beraksi adalah tangan kanannya, yaitu Babang Zoro. Yang dikatakan di sini Lucci mulai bergerak dan mencoba membunuh Vegapunk, tetapi entah bagaimana mungkin Zoro sadar akan hal itu dan dia pun langsung mencegah semua itu untuk terjadi. Lucci pun dikatakan masih berada di mode biasanya, dan yang unik kita dapatkan dari spoiler kali ini adalah sangat jelas jika Zoro sedang berusaha keras. Yang kira-kira apa ya maksud dari berusaha keras di Babang Zoro ini? Karena sejujurnya jika kita ngomongin masalah power scaling, jauh sih antara Lucci dan Zoro. Kalau mungkin dulu Lucci adalah lawan dari Luffy, tetapi kita lihat sendiri di mode Gear 5-nya saja Lucci di one hit doang oleh Luffy, yang sebenarnya dari situ saja sudah bisa terbayang jika Zoro pasti ada jauh di atas Rob Lucci ini sendiri. Yang sebenarnya sangat hebat sekali sih Lucci, dia berani beraksi di tengah-tengah semua orang yang sebenarnya berhadapan
berhadapan dengan dirinya. Yang bahkan masih ada Stussy juga loh, yang notabene sama-sama mantan dari CP0, dimana Kaku kan dalam keadaan sekarat, yang bahkan ada Jinbei, Sanji, Nami, dan masih banyak lagi yang sangat hebat sih. Lucci, dia berani menyerang seorang diri di tengah semua orang yang bermusuhan dengan dirinya. Atau mungkin sebenarnya ada banyak hal yang ke-skip sih di spoiler kali ini, karena sadar atau tidak, judul dari chapter ini adalah Sentomaru, tetapi di spoiler dia hanya dikatakan sekali saja. Jadi menurut saya sepertinya akan ada beberapa drama yang terjadi di spoiler kali ini, sampai akhirnya dengan sangat cepat Kizaru masuk ke bagian atas dan Lucci pun beraksi yang akhirnya ditahan oleh Babang Zoro. Karena dikatakan di chapter ini juga Franky bersama Bonnet dan Lilith dia melindungi Thousand Sunny dan Vega Force, yang lagi-lagi ini melindungi dari siapa sih? Karena Kizaru, dia sudah berhadapan dengan Luffy, yang berarti untuk Franky dan yang lainnya akan lebih bebas lagi, tetapi dikatakan dia sedang melindungi kapal mereka, yang apakah ternyata dom ini sudah benar-benar terbuka, makanya angkatan laut lain sudah berhasil masuk dan peperangan sebenarnya pun sudah terjadi. Karena jika plot seperti itu, wah ini bakal gila banget. 9 Vice Admiral yang sangat kuat, apakah nantinya akan berhadapan dengan ke-9 komandan dari topi jerami? Walau sejujurnya itu cukup berlebihan sih, tetapi lagi-lagi kita memang masih belum tahu. Yang apakah juga berita yang sudah tersebar terkait insiden Egghead ke seluruh dunia ini akan mendatangkan pihak lain yang akan membantu mereka di Pulau Egghead. Entah armada dari topi jerami yang datangkah, atau bahkan Dragon pun akhirnya akan mulai bergerak. Karena sebelumnya di Pulau Kamabaka kita tidak melihat lagi loh keadaan dari Dragon, dimana hanya Ivankov sajalah yang terlihat, yang apakah jangan-jangan dia dan Sabo sudah mulai bergerak. Nah itulah sebenarnya spoiler yang kita dapatkan dari chapter 1091 ini, dimana untuk besok hari Rabu biasanya kita akan dapat rangkuman lengkapnya untuk chapter ini, dan Kamis biasanya sudah keluar untuk versi raw-nya. Yang itu juga pastinya akan kita bahas di channel ini, jadi pastikan subscribe ya dan nyalakan bel notifikasinya. Tetapi mungkin berita buruk yang saya bilang di awal tadi adalah kita akan libur kembali pasca chapter 1091. Jadi jika chapter ini rilis tanggal 3 untuk versi legalnya dan tanggal 10 akan libur, yang berarti chapter 1092 akan rilis tanggal 17 September nanti, yang aduh libur lagi. Alasannya pun sebenarnya sudah bilang, di mana dia sedang fokus di perilisan live action yang akan ada tanggal 31 Agustus, yang berarti 2 hari lagi nih. Siapa coba dari kalian yang gak sabar nunggu live action Netflix? Yang sejujurnya ada beberapa cerita yang diadaptasi spesial untuk live actionnya, jadi saya cukup penasaran sih apa aja yang akan hilang dan apa saja yang akan ditambah. Kira-kira bahas nggak ya untuk per episodenya di channel ini? Coba tuliskan pendapat kalian. Serta sebagai penutup, buat kalian juga yang nyari kaos dari Gear 5 Chibi, yang pas kan di masa gajian ini ada flash sale loh promo new arrival yang sejujurnya sangat mantap sekali. Dari 120.000 lebih dari 50% hanya menjadi 56.000 saja, yang wah wadidaw banget. Harga 56.000 pula hanya berlaku untuk 56 pembeli tercepat saja, yang cocok banget kan 56 AK Gomu yang menjadi awakening dari Gear 5 Luffy ini. Bisa langsung klik link di deskripsi dan nyalakan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan. Gear 5 Nika Chibi ini cocok banget buat kamu yang sebenarnya wibu tapi nggak mau kelihatan wibu, karena DNA merchandise ada untuk level up your wibuness, anjay. Nah jadi itulah untuk spoiler kali ini, kan bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Develo pamit, and I'll see you guys next time.